kami dari kelompok produk 2 yang beranggotakan saya sendiri Sri Rezeki dengan NIM 1961248 dan teman-teman saya ada Zulia Dewi Mashuda dengan NIM 1961244, Rita Mayangsari dengan NIM 1961249, Ananda Indriati Lukman dengan NIM 1961255, Elsa Fitria Kurniawati dengan NIM 1961256, dan Nasya Amelia Azahra dengan NIM 1961258. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kelompok produk 2. Tentang produk. Produk makanan ringan atau camilan pedas yang bernama Dayla Snack ini memiliki beberapa jenis makanan ringan pedas, yaitu seperti makaroni, basreng, dan keripik usus. Makanan ini dipilih karena saat ini sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat untuk dijadikan teman santai atau nyemil, dan makanan ini juga dapat memudahkan kami sebagai pengusaha untuk membuat inovasi-inovasi baru, mulai dari inovasi varian rasa, kemasan, harga, hingga pemasaran untuk menjalin mitra kerja yang sehat. Makanan ringan ini dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi yang mengandung protein dan karbohidrat sehingga konsumen tidak perlu khawatir, dan makanan ringan ini dapat dikonsumsi oleh umur 1 tahun sampai dewasa. Selanjutnya adalah visi dan misi dari produk Dayla Snack. Visi kami adalah menyajikan makanan ringan yang berkualitas dan disukai oleh hampir semua kalangan. Dan misi kami adalah 1. Menjadi makanan ringan yang terbaik dengan rasa lezat dan berkualitas yang akan selalu menjadi makanan ringan favorit masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Yang ketiga, memberikan harga jual terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk dan pelayanan. Yang keempat, selalu berinovasi terhadap produk. Nah, berikut adalah camilan dari Dayla Snack, yaitu ada makaroni, basreng, dan keripik usus. Camilan Dayla Snack adalah makanan yang bisa dinikmati ketika sedang tidak terlalu lapar, dengan porsi yang tidak berat dan rasanya yang nikmat serta nagih, sehingga camilan dari Dayla Snack sangat cocok banget untuk menemani kamu bersantai, nonton film, piknik, ataupun quality time bersama keluarga dan teman. Makanan ringan kekinian yang pertama adalah makaroni pedas. Makaroni pedas adalah makaroni kering yang dibumbui dengan bumbu bubuk. Makaroni memiliki rasa yang renyah, gurih, dibuat dengan bumbu racikan sendiri, dengan rasa pedas yang nikmat dan gak nyiksa. Bikin kamu ketagihan buat ngemil makaroni pedas ini. Biasanya, makaroni ini terdiri dari beberapa level kepedasan. Untuk bahan dan cara pembuatannya, untuk bahan-bahannya yang pertama 500 gram makaroni mentah, 2 sendok teh garam, 40 gram bubuk cabai, minyak goreng secukupnya, dan air secukupnya. Dan cara membuat makaroni pedasnya yang pertama, rebus makaroni terlebih dahulu, siapkan panci yang berisi air, lalu didihkan air tersebut. Setelah mendidih, masukkan makaroni mentah ke dalamnya. Rebus makaroni hingga teksturnya berubah menjadi empuk. Kemudian saat makaroni matang, angkat dari panci dan bilas menggunakan air dingin. Hal ini dilakukan agar makaroni tidak mudah hancur. Setelah itu, tiriskan hingga makaroni kering dari sisa air. Lalu siapkan wajan yang telah diisi minyak dan panaskan. Setelah minyak panas, masukkan makaroni ke dalam wajan, lalu goreng hingga matang atau berwarna kecoklatan. Setelah matang, tiriskan makaroni agar minyak tidak terlalu banyak. Letakkan makaroni di dalam mangkok, lalu taburkan garam dengan cabai bubuk di atasnya. Aduk terlebih dahulu sebelum disajikan. Makaroni pedas siap disajikan. Produk berikutnya yaitu basreng. Usaha makanan ringan kedua yang juga ramai peminat adalah basreng atau bakso goreng. Makanan ringan kering ini terbuat dari bakso yang telah diiris-iris dan digoreng, lalu ditaburi dengan bumbu yang pedas dan gurih. Basreng adalah cemilan favorit anak muda lainnya setelah makaroni pedas yang masih populer hingga saat ini. Bahkan anak-anak dan orang tua pun juga menyukai makanan ringan yang satu ini. Untuk bahan dan cara pembuatannya,
Untuk bahan-bahannya yang pertama 10 pieces basreng atau bakso ikan, 2 sendok makan lada atau bubuk cabai halus, setengah bungkus penyedap rasa ayam atau 2 sendok makan bubuk balado, kemudian 3 sendok makan tepung terigu, 1 saset bon cabai atau bubuk cabai kasar, 6 siung bawang putih atau 1 saset garlic powder, dan yang terakhir 8 lembar daun jeruk. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, siapkan seluruh bahan yang akan digunakan untuk membuat basreng pedas kering. Kemudian iris tipis memanjang basreng. Usahakan tiap ukuran sama atau tidak jauh berbeda agar dapat matang bersamaan. Lakukan hingga semua bakso habis. Kemudian jika sudah, pindahkan bakso yang telah diiris ke dalam wadah. Lalu taburi dengan tepung terigu, aduk sampai tercampur dengan rata, sambil pisahkan bakso yang masih menempel satu sama lain. Kemudian setelah bakso dan tepung tercampur dengan rata, ayak bakso agar tepung tidak ada yang mengendap ketika digoreng. Kemudian siapkan wajan dan panaskan api, masukkan bakso mentah yang tepungnya sudah diayak, lalu goreng dengan menggunakan api yang cukup besar. Kemudian, selagi menunggu basreng dingin, cincang kasar bawang putih, iriskan. Setelah itu, iris tipis daun jeruk yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Sisihkan, kemudian goreng bawang putih dan daun jeruk secara terpisah. Siapkan kembali wajan dan panaskan minyak secukupnya. Masak bawang goreng sampai agak kecoklatan. Jika sudah, pindahkan bawang putih beserta minyaknya ke wadah tahan panas. Lalu panaskan lagi minyak secukupnya, goreng sebentar irisan daun jeruk, tiriskan dan campur bersama minyak bawang yang sudah dimasak sebelumnya. Taburi kembali cabai bubuk, minyak bawang, cabai kasar, dan penyedap rasa. Aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Sesuaikan tingkat kepedasan dengan selera. Pindahkan basreng ke dalam wadah yang tertutup rata. Basreng pedas kering telah siap untuk dinikmati. Makanan ringan yang ketiga adalah keripik usus. Terbuat dari usus ayam yang digoreng dengan tepung tanpa campuran bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan tubuh seperti pengawet makanan atau pewarna. Bahan baku usus ayam dipilih melalui tahap quality control untuk mendapatkan hasil keripik usus yang berkualitas dari segi rasa, penampilan, dan kandungannya. Bahan dan cara pembuatannya yaitu bahan-bahannya 250 gram usus ayam, 1 sendok teh kapur sirih, 1 sendok garam, dan 1 sendok air perasan jeruk nipis. Bumbu halusnya yaitu 3 siung bawang putih, 1/4 sendok ketumbar, 1 ruas kunyit, 1 butir kemiri, merica, dan kaldu bubuk secukupnya. Bahan tepung crispy yaitu 15 sendok makan tepung terigu, daun jeruk secukupnya, dan 3 sendok makan tepung maizena. Cara pembuatan usus goreng crispy yaitu yang pertama, cuci bersih usus di air mengalir sampai benar bersih dan kesat lalu dipotong-potong. Siapkan baskom, larutkan kapur sirih, garam, air jeruk nipis, usus dengan air sampai usus terendap. Diamkan selama 30 menit. Lalu cuci sampai bersih, tiriskan. Lumuri dengan bumbu halus sambil diremas-remas. Diamkan selama 30 menit. Campur semua bahan tepung dengan irisan daun jeruk secukupnya. Gulingkan usus di bahan tepung sambil ditekan-tekan. Panaskan minyak lalu goreng usus sampai garing. Angkat dan tiriskan. Simpan di wadah atau toples kedap udara. Alasan memilih makanan ringan yaitu yang pertama, makanan ringan ini atau cemilan pedas dengan sensasi kriuk dan gurih banyak digemari oleh masyarakat. Hampir semua kalangan mengkonsumsi cemilan saat sedang menonton TV, belajar, kumpul keluarga, bermain, dan lain-lain. Yang kedua, modal untuk memproduksi makanan ringan ini sangat terjangkau karena
Bahan-bahan berasal dari sumber daya yang ada di sekitar. Yang ketiga, variasi makanan lebih banyak, sehingga kami dapat terus-menerus membuat inovasi baru atau mengembangkan produk. Target pasar. Target pasar produk Dayla Snack adalah masyarakat Indonesia, baik dari kalangan bawah hingga atas, yang menyukai makanan ringan pedas seperti makaroni, basreng, keripik usus sebagai camilan sehari-hari. Dayla Snack dapat menjadi camilan bagi konsumen yang melakukan aktivitas bermain, berkumpul bersama keluarga, bahkan saat bekerja atau mengerjakan tugas. Metodologi penciptaan produk yang unggul ada 7, yaitu yang pertama mengenali konsumen, yang kedua mengenali kompetitor, ketiga diferensiasi, keempat berinovasi, kelima memperkuat brand, keenam memperluas segmentasi pasar, dan yang ketujuh memberikan pelayanan yang terbaik. Value produk diberikan dalam produk ini yaitu 1. Cemilan pedas ini memiliki kemasan yang aman dan simpel serta dapat dibawa kemana-mana dengan mudah, tidak gampang tumpah isinya. 2. Cemilan ini aman dikonsumsi. 3. Tidak hanya memiliki rasa pedas, terdapat varian yang beragam sehingga dapat mengantisipasi jika ada customer yang tidak menyukai rasa pedas. 4. Dibuat dari bahan yang berkualitas. Uji pasar produk. Pada tahap uji coba produk Snackku ini, kami melakukan uji coba kepada teman-teman terdekat dengan mencicipkan cemilan ini. Dan kami juga melakukan tes uji coba produk pada keluarga terdekat seperti orang tua atau tetangga. Lalu kita memberikan link kuesioner karena akan lebih praktis pada zaman digital ini untuk mendengarkan masukan atau pengalaman mereka serta mencoba produk ini. Berikut merupakan salah satu dokumentasi saat melakukan tes pasar atau uji pasar. Selanjutnya penyebaran kuesioner, gunanya untuk mendapatkan saran atau pengalaman dari mereka. Dengan adanya saran dan masukan yang mereka berikan, dengan begitu kami bisa membuat produk yang lebih baik lagi dan melakukan perbaikan pada produk kami. Saran atau masukan. Berikut saran atau masukan dari beberapa orang yang sudah mencoba produk snack ini. Yang pertama adalah dapat ditambah untuk snack jenis lainnya agar lebih beragam. Yang kedua adalah dari segi rasa dapat ditambahkan rasa lain seperti rasa balado atau pedas daun jeruk, karena sebelumnya hanya tersedia rasa original, pedas, jagung manis, dan sapi panggang. Yang terakhir adalah dari segi kemasan, mungkin bisa ditambahkan kemasan yang lebih besar dan isinya yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok produk 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.